Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Bapak Ibu semua, dunia sampai akhirat. Rezekinya dimudahkan, dibarokahkan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini izinkan saya mewakili pihak daripada pondok pesantren menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya silaturahmi. Kami menyampaikan salam dari semua pengurus dan para ustadz kepada Bapak Ibu semua. Keinginan besar kami inginnya bersilaturahmi secara langsung, tetapi situasi dan kondisi insya Allah di lain waktu kita akan mengadakan silaturahmi secara langsung. Yang mana silaturahmi banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pencapaian maksud dan tujuan kita dalam rangka mendidik anak-anak kita semuanya. Pastinya banyak sumbang saran dan lain sebagainya yang bisa kita tuangkan ketika kita bersilaturahmi tersebut. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua, cukup dengan media yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mewakili paling tidak walaupun sedikit persen kita bisa silaturahmi dan mendapatkan fadilah silaturahmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya saya ingin berbicara sedikit tentang program pondok pesantren. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kita ada formal, yaitu SMP Tahfidzul Quran, insya Allah telah resmi dan bisa menjadi ajuan untuk masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau. Tentunya banyak sekali Bapak Ibu ingin saya sampaikan tentang program pondok pesantren ini dan SMP Tahfidzul Quran. Tetapi dalam hal ini kita yang terdekat masalah libur saja ya. Jadi masalah libur pondok pesantren dan SMP Tahfidzul Quran ini include, artinya satu kesatuan. Nah, sekarang kita sebagai pengurus sedang mengusahakan bagaimana yang terbaik. Yang terbaiknya bagaimana? Liburnya yang terbaik bagaimana? Tentunya semuanya untuk mencapai maksud dan tujuan anak-anak kita semua. Nah, Bapak Ibu yang mulia, perlu diketahui memang program terbesar kita Tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi, pondok pesantren dan SMP Tahfidzul Quran ini dalam rangka untuk mencapai bagaimana anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah untuk itu maka segala segi mesti diatur, terutama masalah libur juga. Nah, jadi sementara kami dari pihak pondok pesantren meliburkan anak ini dalam 1 tahun itu 2 kali. Yang pertama libur Ramadan Syawal, itu memang waktunya sangat panjang, 1 bulan sampai 40 hari, tergantung musyawarah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang kedua, di pertengahan semesternya ada pas bulan Maulud Nabi. Nah, biasanya 2 bulan ini momennya pas Maulud Nabi, ini momen ujian tahfiz tengah semester. Dan Ramadan juga ada ujian tahfiz dan berkenaan dengan Idul Fitri. Maka untuk itu sekali lagi kami tegaskan liburnya 2. Yang pertama libur Maulud Nabi, ini kurang lebih 2 minggu. Yang kedua libur
Ramadan Syawal ini 1 bulan sampai 40 hari. Nah, Bapak Ibu, jadi SMP, ujian SMP atau formal SMP ini mengikuti libur Ramadan atau mengikuti libur pondok. Nah, itu perlu diketahui, mengikuti libur pondok pesantren. Salah satu manfaatnya ketika anak-anak tidak belajar formal dan mereka libur, yang mana mungkin formal lain libur tapi dia tetap di pondok pesantren, kami menginginkan memang anak-anak fokus dan mereka betul-betul menikmati masa-masa hafalan tanpa gangguan. Jadi mereka menikmati masa-masa hafalan tanpa gangguan. Mudah-mudahan sehat, ya kan, selamat. Jadi mereka bisa menikmati, nggak banyak pikiran selama masa, ya nggak lama sih, hanya 2 minggu saja. Tetapi mereka bisa merasakan betul, menikmati betul bagaimana menghafal konsen. Ya kan, nggak ada mikir matematika, tidak ada mikir bahasa Inggris, tidak ada mikir IPA dan sebagainya. Nah, khusus memang masa libur formal ini kita gunakan untuk menghafal, untuk menunjang supaya anak-anak nanti menemukan formula bagaimana, oh rupanya menghafal tuh seperti ini, enaknya seperti ini. Jadi tidak ada gangguan dan mereka lebih bisa menikmati pondok pesantren, bisa menikmati hafalannya nanti ketika memang belajar formal libur dan mereka tetap belajar menghafal di pondok pesantren. Itu salah satu tujuannya. Dan yang kedua tujuannya adalah supaya memang anak-anak kita merasakan supaya mereka lebih dewasa, lebih bisa prihatin, atau memang mereka kalau kita inginkan kan sebagai orang tua, mereka beranjak memang lebih cepat mereka bisa menata dirinya. Memang kalau menata diri dan lain sebagainya, kalau kita tahu sama-sama kalau dekat dengan orang tua nggak susah, tetapi ketika dia banyak di luar, banyak di pesantren, yang notabene pesantren ini insya Allah lahir batin kita didik, insya Allah anak-anak cepat menjadi dewasa dengan tumbuh dengan keadaan yang baik yang sama-sama kita inginkan. Nah, itu tujuannya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendukung sehingga nanti ada satu dan lain hal, misalnya udah telanjur kita beli tiket, ya nanti tinggal kita bagaimana musyawarah. Tetapi memang liburnya sementara ini tetap kita tetapkan Ramadan Syawal dan Maulud. Tetapi apabila memang keadaan mendesak, ibu-ibu ingin izin, jadi kami mengizinkan dalam masa 2 hari, tetapi tidak diseragamkan. Ya, silakan mungkin izin 2 hari saja, pulang ke rumah mungkin untuk melepas kangen, tetapi setelah itu kembali lagi ke pondok. Mungkin sementara seperti itu. Dan apabila nanti ada perkara-perkara yang lebih baik lagi, tetap kita update. Apakah lebih baiknya kita liburnya kita samakan dengan libur formal, hanya berarti Ramadan dan Syawal 2 minggu saja, kan biasa 2 minggu, dan libur semester pokoknya rata-rata 2 minggu saja, bisa juga. Yang penting kita nanti berjumpa, kita ketemu musyawarah. Nah, mudah-mudahan ada jalan terbaik. Tapi untuk kali ini sementara kita memakai libur yang telah dimusyawarahkan oleh pihak pondok pesantren. Dan mudah-mudahan ibu bapak semua bisa memahami dan bantu doa. Semoga anak-anak kita semua betah di pondok, terutama sehat, dan mereka bisa menghafal dengan baik, bisa belajar dengan baik. Dan kami dari pihak pondok pesantren membuka komunikasi yang seluas-luasnya. Ya, di grup ini silahkan, asal jangan bicara politik saja ya. Asal jangan bicara politik, silahkan ibu bapak mau mengupload yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak kita supaya anak kuat, supaya orang tua kuat, silahkan. Bukan hanya duit saja yang diupload di video kita, tapi silahkan apa saja yang untuk kemajuan, kritik, saran, silahkan. Apalagi saya sering lupa
masalah keuangan ya, biasa karena mungkin di luar ada urusan dan sebagainya. Tetapi perlu ditegaskan, kita buka komunikasi seluas-luasnya, selebar-lebarnya, tidak hanya urusan duit saja, tetapi urusan motivasi dan lain sebagainya. Bagaimana kita, anak-anak kita kuat mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi tetap kita jaga. Apabila ada satu dan lain hal, jangan segan. Japri boleh, di grup boleh, kita pokoknya komunikasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan kami mohon doa lah dari Bapak Ibu. Kita lihat di pondok lagi ada pembangunan. Nah itu kita memang sengaja tidak bebankan kepada Bapak Ibu semua, tapi kami mohon doanya supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk membangun kepentingannya untuk anak-anak kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, salah kata, tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian, saya menyampaikan salam lagi sekali lagi dari semua pengurus dan Ustadz untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita nanti bisa silaturahmi lebih dekat dan silaturahmi secara langsung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.